Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Wahyu, ini saya kenalkan Mbak Isa. Mbak Isa dari Atlanta. Lagi berkunjung ke rumah. Ini Ustadz Wahyu, Mbak Isa. Yang selama ini sharing, ajarin saya ruqyah juga. Ya. Beliau ini sudah menangani ribuan pasien. Kalau saya belum sebanyak itu. Masih berjalan, makanya alhamdulillah bisa ketemu Mbak sekalian. Kebetulan Mbak di sini ada waktu, bisa langsung ketemu. Silakan Kang Wahyu, Ustadz Wahyu, silakan. Iya. Oh, Mbak Isa. Mbak Isa dari mana? Dari Jawa. Jawanya Jawa mana? Jawa Tengah, Banjarnegara. Dekat sama Purwokerto ya. Purwokerto, Wonosobo, Cilacap. Oh iya, berarti mirip-mirip Jawa Ngapak ya. Ngapak, Iya, ngapak. itulah ngapak. Iya, ngapak. Ajak-ajak kue gitu. Ya, silakan cerita prolognya gimana? Ceritakan bagaimana Mbak, Ceritanya ya. kenapa bisa ini, bisa kisahnya gitu. Kenapa? Aduh. Ini mulai lagi nih. Oh, iya, nggak apa-apa, boleh. Oh. Ya, prolog aja, 5 menit prolog. Iya ya. Ini mulai dari mana nih Mas? Harusnya Mulai dari mana ya? dari mana mulainya? Tolong wajahnya ini Oh iya, kasih tahu. difokuskan. Karena saya harus lihat gestur. Dari gestur itu kelihatan orang itu. Iya. Mulai apa ya Mbak, kena Yang apa? mulai dari Gejala. kecil itu kan, yang gejalanya kan dari itu, tapi dilupain kan waktu masih umur 14 tahun ya. Kenapa umur 14 tahun itu ada apa? Kayaknya saya dikerjain orang. Taunya dari mana? Dikerjain orang. Itu nah saya itu dapet nightmare gitu. Buruk. Ya, mimpi buruk. Nah, mimpi buruk itu selalu sama setiap malam, kayaknya mau bangun tapi nggak bisa, dibangunin juga nggak bisa. Hari pertama, kedua saya tidur sendirian sampai ketakutan tapi nggak bisa bangun juga. Baik. Ya, oke. Dari mimpi buruk itu kemudian Mbak siapa namanya tadi? Isa. Bisa. Siapa? Isa. Mbak Isa. Ya. Nggak pakai H Di sini ya? ada mobil. Iya. Ada mobil jadi kurang dengar. Nggak pakai H. Dengeran nggak? Ya, jadi kisahnya sampai Mbak Isa, jadi dari mimpi buruk itu saya itu. menyimpulkan dikerjain orang gitu. Enggak, Atau ada yang lain? soalnya 2 malam itu terus saya tidur sendirian, terus hari malam ketiganya saya tidur sama paman sama bibi. Di sana. Iya, di sana tidur di ranjang bareng gitu, sampai mereka juga kelihatan kalau saya itu mimpi buruk. Mereka mau bangunin saya tapi tetap nggak bisa bangun. Itu sama terus. Mimpinya itu sama menakutkan sekali gitu. Kayak bukan mimpi, kayak asli banget. Saya juga sadar itu di kamar saya, itu saya sadar gitu loh, di Oh, mana ini saya berarti itu cerita sadar. zaman dulu ya? Iya. Ya. Wah, pas di kamar itu ya saya sadar itu saya di kamar situ, Itu kerjanya di kamar waktu situ. umur 14 tahun. Iya. Terus akhirnya saya disuruh tidur di lantai tanpa alas, tanpa apa, sama paman saya. Terus paman saya itu ngasih garam gitu di sekeliling rumah. Pas dia masuk hidungnya berdarah. Terus dia tanya, kamu ada ini nggak, ada laki-laki yang suka kamu apa? Oh iya, ada emang ada laki-laki ngasih surat gitu, tapi nggak saya baca, langsung saya buang ke tempat sampah gitu. Umur 14 tahun itu 14 tahun. Di kota? masih di Jawa ya, masih di Jawa. Itu di Palembang. Di Palembang. Oh, Pak. Iya. Itu sampai 7 Amerika tahun hari. berapa? Hah? Ke Amerika tahun berapa? Menikah Ke tahun Amerika. ke Amerika tahun 2009. Iya. Udah lama sekali. Suaminya orang sono atau orang Jawa juga? Yang suami yang kedua orang sini, orang suami pertama orang Indonesia. Sudah bercerai. Udah bercerai dua-duanya. Dua-duanya juga udah bercerai. Terus Iya. yang membawa ke sini anaknya 2. Tiga ya? ya. Yang 1 di Indonesia. Yang di sini 2. Iya. Iya gitu. Terus sekarang
setahun terakhir gejalanya apa? Saya itu terakhir mimpi yang paling menakutkan itu Selain kayak mimpi apa yang dikeluhkan? oh Saya tidak perlu konten mimpinya ya. iya Nggak perlu ceritakan ke saya mimpi buruknya seperti aha apa, yang jelas mimpi buruk saja ya. iya Nah, tapi kontennya nggak usah. iya eh Dikeluhkan depresi apa sih bahasa Depresi, Indonesia iya. ya depresi gitu kayaknya nangis menangis nggak ada masalah juga nangis ngeluarin air mata gitu kayak sedih banget kayak gitu kayak depresi nggak bisa ngapa-ngapain istilahnya gitu Ya, iya aktivitas terganggu gitu. aktivitas terganggu nggak bisa ngapa-ngapain istilahnya Pokoknya cuma yang, ya yang depresi bawa beneran. sampean akhirnya menghubungi saya itu apa nanti Iya. ceritanya. jadi banyak diam di rumah, menyendiri, Iya seperti itu. iya selama Ada perasaan sebulan malah nggak buruk ngomong pada sama orang siapa-siapa iya Ada buruk sangka ke orang lain, curiga kayak gitu kan. nggak ada punya prasangka apa sih cuman sedih nangis terus gitu nggak ada punya keinginan apa-apa itu kayak kosong otak itu kayak kosong nggak ada bisa pikiran apa ngapain ya. pokoknya Ada kosong keinginan misalnya ada keinginan ingin cepat mati nggak? nggak ada kosong bener-bener kosong kayak totally black out kayak gitu kayak blank gitu loh kayak istilahnya kalau kertas itu ya kayak hitam apa putih gitu loh nggak ada apa-apanya kosong gitu loh Selain itu ada nggak keluhan di fisik, sakit di fisik? itu apa Fisiknya ada misalnya Oh, iya, ada iya, yang iya, bergerak iya. atau sakit pegel atau iya Apa? mata saya itu sering banget kayak gitu kayak gerak-gerak kayak kedutan apa ya nggak berhenti gitu Kedutan. sampai kenceng banget itu gitu sebelum dirukyah apa sesudah dirukyah? sebelum Sebelum dirukyah. iya di tangan juga terus di kaki juga Terus setelah Di dirukyah tangan ada apa? perubahan. Sebelah mana di tangan? Sebelah mana? dua-duanya kaki Ya di juga mana posisinya? dua-duanya Ngapain? Kasih tahu posisinya. Kenapa? dari sini sampai ke sini ke sini Kenapa itu? kayak kedutan tapi Semutan kenceng atau banget gitu Kedutan tapi kenceng. di kaki juga kayak gitu nggak berhenti gitu sampai Nah berhari-hari sekarang detik ini yang kerasa nggak nyaman di tubuh bagian mana? Detik ini. Sekarang sih udah nggak begitu yang sekarang Ada cuma nggak sekarang? di pundak sebelah kiri terus tadi pagi di kepala sebelah sini tapi udah baikan sekarang Di sini dulu. terus Istri saya mau ke warung. Istri saya ke warung, saya kenalin dulu. oh assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu perasaannya sedih, terus pengennya perasaan pengen jauh ya, pergi jauh gitu nggak? Ya pengennya sendiri aja nggak mau ngomong sama siapa nggak kepengen ngomong Ada nggak kepengen perasaan apa bosan nggak bosan gitu loh. iya Bosen, ada bete. iya Itu sebelum dirukyah Kang, sekarang udah mendingan ya? iya oh sekarang udah jauh lebih baik ya ampun dulu saya itu nggak mau ngomong sama siapa pokoknya nggak mau bergaul nggak mau apa gitu lah kayak saya nggak bisa ngapa-ngapain ya cuman itu aja Itu yang membawa beliau ke sini. Ya alhamdulillah setelah Iya. berbagai oh, treatment. sekarang udah jauh lebih baik saya udah mulai aktivitas sekarang Nah itu sedikit atau banyak disyukuri. ya, Nanti Allah tambah nikmat sehatnya. amin Ya, kita beda banget jauh banget bedanya itu inspiratif bagi kita dakwah mudah-mudahan. ya bedanya jauh sekali Intinya seperti itu memang bisikan setan, karena setan itu ingin membawa kita larut. Karena apa? Satu masalah kita dibikin dalam, terus kita kepikiran, terus akhirnya lama-lama kan kita jadi apatis. iya Setelah apatis, nah akhirnya kita membenci. Nah mulai itu, kalau sudah tarafnya itu, nanti mulai lama-lama kita tuh banyak melamun. Sudah banyak melamun, nanti tuh kita bisikan. Nah kalau sudah tarafnya bisikan, itu biasanya melakukan hal-hal fisik ya di luar kemauan kita biasanya. ini saya kadang ada kayak kepala itu kayak ada yang dorong terus kejedot kayak gitu Kalau kayak itu udah macam-macam udah. Udah tapi nggak tahu cuma perasaan aja atau apa gitu tahu-tahu kayak ada yang duk gitu aja kayak yang gitu Kayak tangan, ceritain Iya, kayak- tangan tuh ya tangan tadi juga kayak ada yang dorong kayak gitu terus minyak kena. Iya. Itu biasa, seperti itu biasa. Bahkan nanti tuh seperti kita merasa ada yang cubit, tahu-tahu Iya. tiba-tiba biru aja badan kita. iya Nah, ya itu karena apa? Setan kan berjalan di dalam peredaran darah kita. Maka dia akan bisa melakukan bisa di peredaran darah kita bisa tidak lancar, bisa apa. Dan Oh, seperti itu iya. kita merasa seperti dicubit.
seperti itu. Saya juga banyak yang biru-biru di tangan sama di kaki malah banyak sekali. Saya nggak kenapa-napa Ya, itu. kok, biru gitu kayak abis orang kayak terjatuh, abis apa gitu pada biru-biru gitu. Sampai teman saya itu, kamu kenapa gitu kok banyak banget biru-biru? Nggak tahu, saya juga nggak tahu kenapa gitu. Gitu. Iya. Itu tadi ya kan, setan itu kan dalam peredaran darah, jadi dia bisa mampet di mana aja dan dia bisa menimbulkan sakit. Makanya kenapa alat-alat kedokteran bisa tidak kelihatan Iya, gitu nggak ya, maksudnya kelihatan, iya. tidak ya, seperti itu. Karena emang ya itu kerjaan setan. Tapi kan banyak tidak disadarin. Orang selalu bilang oh itu pembuluh darah yang pecah, padahal belum tentu seperti itu. Iya, terus waktu saya di Hong Kong dulu, saya itu pernah masuk rumah sakit juga, dada saya itu sakit. Tahun berapa ya waktu itu ya? Kayak ditusuk-tusuk bukan? Kayak terus Kayak Iya, ditusuk-tusuk iya aja kayak gitu. ditusuk-tusuk, sakit banget kayak ditusuk-tusuk gitu sampai tapi dibawa ke dokter, sayanya nggak apa-apa, nggak ada masalah, katanya saya sehat-sehat aja semuanya. Terus saya dibawa pulang, tapi saya lupa tahun berapa, sama ibu saya dibawa ke dukun, katanya ada jarum 5 katanya gitu, keluar Ya biasa jarumnya. seperti itu. Biasa seperti itu, bahkan dulu juga saya pernah ngalamin sakit kepala yang luar biasa, Iya. seperti dipaku. Itu biasa seperti itu ya, itu buatan setan ya, emang ya inginnya menyusahkan, menyakitin dan membuat kita jadi kufur itu. Di sebelah sini, Mas. Iya, Iya gitu. Iya. Bu Ida namanya, Bu Ida pengalaman juga kena itu. Oh, pengalaman juga kena kayak gitu juga. Soalnya saya juga pernah kayak, nah itu menurut, kalau saya sih saya nggak begitu percaya. Nah, yang nemuin itu ibu saya sama ibunya orang itu, kayaknya nggak ini udah dibilangin ke mereka, malu-malu. Apa ya? Yang cerita itu yang ada orang yang ngambil celana dalam sampai itu. Oh. Salam ke orang Amerika. Pokoknya itu dia. Pokoknya intinya ya pernah Ini dikerjain seperti gitu. dikerjain lah ya. Iya, istilahnya dikerjain Ada gitu juga nih lah. deketin mulu nih. Iya. Jadi gini, jin itu masuk ke tubuh kita bisa melalui kezoliman mereka sendiri, undangan dari kita, atau dari kezoliman orang lain. Terkadang dengan dosa saja itu sudah bisa mengundang, ya kan? Karena setan itu memang job disk-nya tuh, kerjaan dia adalah menyesatkan manusia. Itu sudah banyak sekali ayat-ayatnya. Jadi bagaimanapun juga dia pasti akan berusaha membuat kita jadi kufur. Itu dulu yang pertama. Kalau kita sudah kufur, maka nanti kita akan keluar ya dari Islam misalnya. Jadi kita jadi tidak syukur nikmat, jadi iman kita turun. Nah itu yang maunya dia. Tidak mesti santet. Tidak mesti selalu santet. Nah, makanya saat kita sakit, yang pertama kita lakukan adalah introspeksi diri kita dulu nih. Muhasabah diri kita ini semakin dekat apa semakin jauh sama Allah. Terus kita ini sudah melakukan apa yang sudah dikehendakin Allah apa belum? Kadang-kadang kita menilainya, oh ini aku sudah melakukan, ini sudah benar, tapi menurut ukuran kita, bukan menurut ukurannya Allah. Nah itu kadang-kadang. Jadi intinya kalau sudah sakit-sakit yang agak aneh, nyeleneh sedikit gitu, apalagi tadi itu perasaan suka dibawa gitu ya, dibuat sedih apa, itu sudah itu sudah kode alam, itu udah kode bahwa kita sudah kena. Mungkin malah kenanya saya udah lama sekali kayaknya, cuman baru istilahnya baru sadar kalau itu memang benar-benar udah kelewatan. Hampir semua orang itu udah kena, masalahnya ada yang parah, ada yang tidak. Iya, kayaknya itu istilahnya kalau sakit itu udah kronis banget baru menyadari gitu loh, istilahnya gitu loh. Iya, nggak mau berobat malah ya jadi keterusan kayak gitu. Makasih mau belanja ya Bu Ida. Ya, jadi istri saya itu seorang mualaf, namanya Tan Sun Fung. Yang barusan itu namanya Tan Sun Fung, etnis Cina, lahir di Palembang, masih fasih bahasa Hokkien dan Mandarin. Dulunya aktivis vihara, agamanya Buddha Maitreya, keluarganya masih Konghucu. Nah, keluarganya masih ya kafir, kebanyakan kafir. Nah itu ketemu dengan saya itu waktu kerja di bank. Dia ini head teller waktu itu, pimpinan teller di satu cabang, dan saya di kantor pusat
di IT, orang IT, saya ini programmer, analis. Jadi saya buat perbankan, kemudian saya instalasi di cabang-cabang. Jadi ketemulah waktu itu di cabang Palembang, karena saya sering ke cabang. Kalau saya ke cabang bisa 1 minggu, 2 minggu itu mengelola sistem informasi perbankan. Ya, lama-lama ada interaksi, ya, kemudian ada dialog, kemudian dia mau masuk Islam dan saya nikahin. Menikah, ya udah mualaf. Nah, jangan ngomong beriman dulu kalau belum diuji. Setelah menikah ada ujian. Istri saya 3 hari setelah menikah sakit-sakitan, sakitnya parah, masuk rumah sakit, keluar masuk rumah sakit, dan di rumah sakit itu berbulan-bulan, dan menghabiskan waktu, tenaga, biaya. Nah, baru kita memahami bahwa istri saya itu sakitnya non medis setelah istri saya kesurupan di rumah sakit. Semenjak itu kita mencari pengobatan alternatif selain pengobatan medis, karena di medis juga nggak ketemu penyakitnya apa dan tidak ada solusi. Nah, sakitnya ada tapi penyakitnya nggak ada gitu loh. Sakitnya ada, penyakitnya nggak ada, tidak terdeteksi oleh medis. Ya, akhirnya kita mencari pengobatan di luar rumah sakit, dokter. Dan kita pengalaman hampir 5 tahun lebih mencari pengobatan yang tepat. Dan selama 5 tahun itu ya kita kesana kemari, gotong sana gotong sini, isi yang sakit ke dukun, ke kiai, ke ustadz. Dan saya juga tidak bisa membedakan mana dukun mana bukan, yang penting istilahnya sembuh gitu kan. Kalau saya tahu dukun juga saya tidak mau. Nah, ya ke kiai, ke ustadz, ke pak haji kan seperti itu. Nah, sakitnya parah, istri saya tuh ngamuk, kesurupan. Pada saat kesurupan ngamuk, kemudian dia mukulin saya, gebugin saya, jedotin saya seperti smackdown, nyakar, yang ngigit. Saya dikejar-kejar dengan pisau terhunus, dikejar-kejar dengan pecahan botol, dilempar pakai konblok, dilempar pakai rice cooker, tak pecah, dilempar pakai stereo radio stereo sampai hancur. Kemudian pintu juga dihajar sampai jebol. Kemudian saya dilaporkan polisi, KDRT, seperti itu. Nah, barulah tahun 2005 kita ketemu dengan guru almarhum Muhammad Arifin Ilham. Di situ baru kita ketemu metode pengobatan yang tepat dan orang yang tepat. Nah, apakah sekali 2 kali diruqyah sama almarhum Ustaz Arifin Ilham, kemudian dilanjutkan juga ke Ustadz Edi, guru di Ajikro, sekali sembuh, sehari 2 hari sembuh? Tidak. Dan itu berproses. Karena kesembuhan Allah berikan seiring dengan peningkatan keimanan, ketawakalan, kemudian tobat dari dosa, dan tobat dari perbuatan syirik. Jadi itulah kunci dari kesembuhan. Dalam ayat di Al-Quran, sungguh setan tidak bisa menguasai orang beriman, orang yang bertawakal, kecuali setan dijadikan pemimpin dan sekutu. Artinya kenapa orang kena gangguan setan? Ya umumnya lemah iman, umumnya emang lemah, tidak bertawakal pada Allah, hanya bertawakal pada obat, bertawakal pada dokter. Nah, kemudian banyak maksiat, artinya setan jadikan pemimpin. Juga banyak, terutama yang fundamental adalah dosa menyekutukan Allah. Seiring dengan pemahaman, kemudian tobat, barulah istri mulai stabil. Itu apakah mal proses seminggu 2 minggu? Tidak. Istri itu stabil itu kurang lebih 3 tahun. Jadi butuh proses istiqomah, kontinuitas, terus-terusan, dan terus hijrah memperbaiki diri sampai tadi, ya. Nggak kebayangkan istri saya mualaf. Iya, nggak kelihatan sama sekali, kayak nggak nyangka. Bicaranya kan udah dakwah di situ. Nah, itulah hikmah dari Allah memberikan penyakit. Kalau diterima dengan keimanan, maka penyakit sakit itu menjadi rahmat, menggugur dosa, mengangkat derajat. Ya, mengangkat derajat kita kalau sakit itu diterima dengan keimanan. Artinya kita ikhlas menerima penyakit sambil terus ikhtiar, sambil terus mengupgrade diri agar iman tawakal kita terus bertambah. Kemudian muhasabah diri, kemudian tobat. Dan itulah kuncinya, fundamentalnya untuk menuju kesembuhan yang hakiki dari Allah. Kesembuhan yang hakiki dari Allah itu tidak hanya hilangnya rasa sakit, tetapi ada peningkatan keimanan, ada peningkatan kesolehan,
ada penguatan ruhiyah kita semakin kuat. Ya, betul. Awalnya itu dirukyah dulu. Tapi apa cukup? Tidak, harus mampu rukyah mandiri. Jadi orang yang sembuh itu orang yang mampu rukyah mandiri. Tapi ingat, rukyah itu butuh power. Powernya itu bukan di bacaan, bukan di hafalan, bukan di tata cara. Penting nggak bacaan? Penting. Ya kita harus bisa baca Al-Quran. Kalau belum bisa terus belajar. Hafalan penting nggak? Penting. Karena untuk sholat aja harus ada hafalan. Minimal surat Al-Fatihah yang wajib dan sunnahnya surat yang lain. Itu wajib. Kemudian tata cara penting nggak? Penting. Karena kita pengikut Rasulullah, maka tata cara ikut Rasulullah. Tapi dari semua itu yang penting adalah kekuatan ruhiyah kita. Ya, mau hijrah, mau tobat. Jadi dengan konsep ini, untuk bisa rukyah mandiri, bahkan untuk bisa merukyah orang lain, kita tidak perlu menunggu jadi ustadz dulu, jadi penghafal Al-Quran 30 juz dulu. Tidak, dengan potensi yang ada, insya Allah bisa. Asal syarat dan ketentuannya terpenuhi. Dalam Al-Quran, wal najilu min Al-Quran, ma huwa sifaa wa rahmatul lil mu'minin. Artinya Al-Quran bisa menjadi sifat rahmat bagi orang beriman. Artinya syarat dan ketentuannya adalah iman, maka perbaiki iman. Masalahnya tidak semua umat mengintrospeksi, muhasabah diri, apakah iman kita sudah benar atau belum. Nah, si Wahyu sendiri meneliti di situ dan terus memperbaiki iman, belajar memperbaiki iman. Jadi orang yang ingin sembuh adalah orang yang memiliki komitmen, mau hijrah, mau belajar berpikir, mau belajar sabar, mau belajar ikhlas, mau belajar untuk tidak sombong, mau belajar istiqomah. Dan semua itu semua syarat untuk masuk surga. Insya Allah Allah sembuhkan. Saya punya pasien yang sering kesurupan. Tadi kemarin malam ya, saya cerita ke Kang Darsono bahwa ada pasien. Dia dulunya pembantu rumah tangga. Kerjanya kesurupan mulu, ngamuk-ngamuk. Mereka juga mencari pengobatan. Nah, dari proses mencari pengobatan, maka terjebaklah ke dunia perdukunan. Sembuh nggak? Nggak. Kalau kata bahasa Sunda, dukun itu penyakit matu. Dukunnya gemuk, penyakitnya tetap nggak sembuh-sembuh gitu loh. Nah, kemudian dia istiqomah datang untuk minta dirukyah, diantar sama ibunya. Itu hampir setiap minggu dia datang dirukyah. Dan saya pun tidak pernah nolak. Tetapi kalau saya rukyah, saya taruh di belakang. Kenapa? Dulu saya masih pakai konsep kesurupan. Jadi kalau mau dirukyah, itu si pasien perempuan, ibu-ibu, itu kesurupan terus gitu kan. Kalau kesurupan dia mengganggu pasien yang lain, sehingga pasien yang lain bisa bubar pada pulang. Belum saya tanganin. Akhirnya saya taruh di belakangan. Lama-lama dia mulai stabil sampai 2 tahun. Dan itu adalah pasien warisan dari guru saya almarhum. Jadi guru saya udah meninggal, pasiennya belum sembuh. Akhirnya saya lanjutkan. Dalam kurun waktu 2 tahun, kemudian beliau sudah mulai stabil, bahkan bisa rukyah mandiri, bahkan bisa merukyah orang lain jadi rukyah. Kemudian saya amati, kenapa dia kok sembuh, kenapa dia stabil. Ternyata kesembuhan Allah berikan sehingga peningkatan keimanan. Semakin ketemu dengan si Wahyu, kemudian cerita, kemudian saya ajak tobat. Dulu pernah pengalaman begini, begitu dosa maksiat, saya ajak tobat. Alhamdulillah dia bersih dan imannya kuat, sehingga setannya pun keluar dalam tubuhnya. Dan sekarang dia tidak kesurupan lagi, bahkan sekarang dia menjadi rukyah. Dulu dia pembantu rumah tangga, sekarang menjadi juragan konveksi baju. Nah, punya anak buah kan gitu. Alhamdulillah Allah tambah nikmat lagi, tidak hanya nikmat sehat, tetapi nikmat hidayah dan nikmat rezeki yang halal. Nah, seperti itu. Itu gambarannya testimoni. Jadi ini ada 2 testimoni. Jadi kalau tadi istri saya banyak tahu seperti apa gejala Mbak Isa itu seperti apa, karena istri saya juga mengalami seperti jadi itu. dia tahu benar-benar Ya kadang-kadang marah-marah. Makanya orang yang pernah kena gangguan seperti itu sikapnya labil, mudah emosi. Nah, seperti itu. Efeknya apa? Efeknya itu terkait dengan kehidupan rumah tangga. Kalau misalnya suaminya tidak paham, maka kepancing emosi karena tidak paham. Kalau paham, ya yang namanya istri saya minta cerai nggak kehitung, yang namanya ngatain saya keburukan, kejelekan itu nggak kehitung, ya kan. Bahkan ada kekerasan fisik. Sama banget. Ya kan saya bilang tadi, saya digebukin, dicakar, kekerasan 2 fisik pun kali tidak saya terhitung. Ya,
itu efeknya. Ya Allah memberikan kesabaran pada si Wahyu, Allah memberikan rahmat, pertolongan pada si Wahyu, sehingga si Wahyu itu paham bahwa istri saya itu sedang sakit. Jadi maklum kalau dia begitu. Bagaimana kalau seorang suami yang tidak paham? Maka dia kepancing emosi, akan Nah, ngebalas, kalau saya bahkan malah langsung malah diceraikan gitu loh. kalau saya Maka malah gitu nih ya, jadi tidak saya tambah gila tidak gitu. tidak heran kalau Mbak siapa? Bisa. Bisa. Mbak Isa itu misalnya mengalami 2 kali perceraian, itu nggak heran gitu kan? Iya. Karena 2 itulah kali perceraian perceraian, itu. nyoba apa juga selalu Ya, gagal. nggak usah curhat dulu, nggak usah. Biar saya cerita ya, nggak usah curhat. Nanti kalau saya minta. Nah, karena target setan itu adalah sihir yang pertama kali diajarkan oleh setan adalah sihir perceraian. Surat Al-Baqarah ayat 102 di zaman Harut dan Marut. Nah itu, jadi emang target utama dari setan itu adalah perceraian. Bagaimana kalau si Wahyu cerai? Nah, ini kan luar biasa. Inilah artinya perjuangan mempertahankan iman. Istri saya sakit, kemudian saya ceraikan. Akhirnya kemungkinan kan dia pulang ke agama sebelumnya. Nah, kemudian pendetanya dulu, teman-temannya dulu yang kafir-kafir dia akan tepuk tangan. Ya kan? Dia menang. Tuh kan, rasain lu kenapa pindah agama. Ternyata orang Islam tuh memang begitu jelek. Nah, dia itu akan menang. Maka disinilah pertaruhannya, mempertahankan iman. Ya Alhamdulillah Allah berikan kemenangan pada si Wahyu. Mudah-mudahan sampai wafat husnul khotimah tetap mempertahankan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Itulah perjuangan. Ya, emang inilah faktor rahmat, faktor hidayah. Ya Alhamdulillah Allah kasih rahmat, kasih hidayah, sehingga Allah angkat dari perbuatan-perbuatan comberan, ya kan, got yang kotor Allah angkat, kemudian Allah berikan kesempatan untuk tobat. Dan itulah menjadi kekuatan power kita. Jadi Siwah ini bukan latar belakang ustadz atau kiai atau lulusan pesantren, LC, bukan. Siwah ini adalah seorang IT, ya, profesinya terakhir ada sebagai konsultan IT, gaji dolar tahun 2000, di puncak karir saya itu orang IT, saya ini sarjana komputer. Nah, tetapi mudah-mudahan dari pengalaman yang Wahyu dapat itu unik. Saya yakin pengalaman Siwah ini unik, ya, belum tentu 1001 ada yang mengalami. Karena banyak kasus yang sama seperti saya, banyak mungkin lebih parah. Maka dari pengalaman ini saya ingin berbagi saja bagaimana pengalaman dulu mencari pengobatan yang keliru, bagaimana caranya belajar untuk menangani penyakit itu secara self healing, ya, pengobatan mandiri. Nah, bagaimana kemudian proses belajarnya, bagaimana cara menerapkannya, dan itu saya berbagi, mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi umat, sehingga banyak, ya, Allah selamatkan wasilahnya si Wahyu. Nah, itu saya senang untuk berbagi. Nah, senang berbagi dengan Ustadz Darsono, ya, seperti sana. Mudah-mudahan menjadi inspirasi, jadi ilmu yang bermanfaat seperti itu, dan menjadi solusi lah begitu untuk umat seperti itu. Baik, itu latar belakang prolog si Wahyu tak kenal kata sayang. Saya sudah punya anak 2, yang pertama udah kuliah di UIN, yang kedua itu masih sanawiyah tingkat SMP kelas 2. Namanya, yang anak pertama saya namanya Suci. Tahu singkatnya Suci? Suci. Suci itu singkatan dari Sunda Cina. Oh. Karena dia anaknya perempuan, maka namanya Suci. Kalau anaknya laki-laki, maka akan saya namakan waktu itu namanya Prasetyo. Oh, kenapa Pak? Tahu singkatannya, Pak? Peranakan Sunda Tionghoa. Itu artinya ya Prasetyo ternyata. Bisa-bisanya aja. Oh, Ya. terus kalau Prasetyowati artinya apa? Ya, itu kalau anaknya laki-laki. Nah, kalau seperti itu. Jadi sekarang kita si Wahyu, kalau di dunia kedokteran itu adanya namanya IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Kalau di dunia Ruqyah Syariah itu adalah namanya ARSI, Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Dan si Wahyu ini adalah pengurus pusat. Yang dulu ketua dewan pembinanya yang tertinggi adalah guru saya almarhum Ustaz Arifin Ilham. Jadi Wahyu ini sangat keilmuannya. Jadi ilmunya itu awalnya dari emang almarhum Ustaz Arifin Ilham. Jadi intinya adalah kita belajar kesolehan dari guru.
Alhamdulillah Wahyu dapat guru yang soleh. Nah seperti itu, mudah-mudahan beliau dirahmati Allah. Nah seperti itu. Kemudian jadi si Wahyu kapan mulai meruqyah syariah? Meruqyah syariah sudah mulai dari tahun 2005 sampai sekarang. Tahun 2000 sampai sekarang. Kemudian kita juga suka memberikan pelatihan-pelatihan namanya pelatihan ruqyah mandiri, judulnya berbagi ruqyah. Ya berbagi doa, berbagi pengalaman. Ya kita mengajarkan ruqyah mandiri, dan insya Allah nanti bulan depan tanggal 13 kita akan mengadakan pelatihan lagi. Ya silakan kalau mau ke Bogor silakan ikut pelatihannya. Nah kemudian tanggal 6 juga insya Allah kita juga mengadakan diundang di masjid melakukan pelatihan ruqyah mandiri juga. Ya silakan itu tanggal 6. Banyak jadwalnya, ada 2 sekarang. Nah itu kita biasa dengan kurang lebih biasanya 50 sampai 100 peserta ya, dari pagi jam 8 sampai jam setengah 6, biasa setengah 6 sore, seharian full. Itu dapat snack, coffee break, snack, kemudian makan siang ya, minimal ayam goreng lah minimal, tapi biasanya rendang, semur gitu loh Ayam goreng biasanya. Indonesia enak. Nah, dan kemudian kasih buah-buahan, kasih snack jajanan itu lebih belasan macam jajanan. Kita kasih kopi, kita kasih jus, kita kasih es krim. Dan itu adalah free of charge. Free of charge. Wow. Kita nggak minta uang. Kita nggak ada syarat uang untuk datang. Tidak ada uang pendaftaran, tidak. Itu free of charge. Nah, itu. Apakah orang mau? Ya, tidak. Belum tentu mau orang itu. Karena itu urusan hidayah. Walaupun kita gratis. Baik, itu pelatihannya. Baik, sekarang saya cerita. Nah, sudah pernah meruqyah orang lain belum? Mbak Isa? Belum, boro-boro, saya masih jauh. Sudah dan sering. Dengerin dulu ya. Nah, sudah dan sering Mbak Isa itu meruqyah orang lain. Saya tanya, Mbak Isa punya saudara, punya sahabat, kemudian ditanya, mau nggak diruqyah? Kira-kira kebanyakan orang mau apa nolak? Nolak. Betul, setuju saya, itu nolak. Kenapa? Pada saat kita berbicara ruqyah, maka mindset di otak kita, apa yang dibayangkan kita adalah ruqyah seperti yang ada di media, yang ada di YouTube, ada di TV. Pernah lihat orang di ruqyah? Pernah lihat orang di ruqyah di YouTube atau di TV? Pernah sekali. Ya, apa yang terbayang pada saat melihat ruqyah di YouTube atau di media? Maka yang terbayang umumnya apa? Orang Kesurupan. Itu ada kayaknya ada channel satu yang biasa untuk ruqyah orang ya kayaknya ya. Soalnya saya nonton sekali itu di YouTube pas itu. Ya kesurupan juga kan? Kesurupan ya. Itu Ya, orang ngoceh sendiri. kayak macan gitu. Ya, macan jadi apa? Nah, maka pada saat kita bertanya kepada orang mau nggak diruqyah, umumnya orang itu nolak. Kenapa? Karena dia takut kesurupan. Karena mindsetnya ruqyah itu identik dengan kesurupan. Itulah pemahaman yang keliru. Selain Ustadz Darsono yang ngeruqyah Mbak Isa, pernah diruqyah sama siapa lagi? Nggak ada. Ada, dan itu banyak. Oh ya. Ya, nah jadi kenapa tidak mengakui? Karena nggak paham ruqyah itu apa. Karena ruqyah itu selalu identik dengan kesurupan. Itulah pemahaman yang tidak tepat, pemahaman yang keliru tentang ruqyah. Jadi ruqyah itu apa sih? Nah, ruqyah itu apa? Ruqyah itu adalah bacaan-bacaan, ucapan-ucapan yang isinya doa-doa dan atau baca Al-Quran dengan niat minta kesembuhan, perlindungan, keselamatan pada Allah, tata cara ikut Rasulullah. Itulah namanya ruqyah syariah. Bacaan-bacaan, ucapan-ucapan yang isinya doa-doa. Doa dan atau baca Al-Quran, bisa doa saja, bisa baca Al-Quran saja atau kombinasi. Niatnya buat apa? Minta kesembuhan. Kalau kita sakit, minta sembuh. Kalau kita sehat, minta perlindungan, keselamatan. Pada siapa? Pada batu, pada keris. Bukan, pada Allah. Tata cara ikut siapa? Joko Goblok. Apa Rasulullah? Tata cara ikut Rasulullah. Maka itulah yang namanya ruqyah syariah. Paham ya? Oke. Nah, sekarang Mbak Isa pernah sakit. Iya. Kemudian terbaring, kemudian ada yang menjenguk. Saudara, sahabat, tetangga menjenguk. Kemudian Mbak Isa ngomong ke orang yang itu, doakan agar cepat saya sembuh.
Kemudian yang menjenguk itu mendoakan, ya Allah sembuhkan Mbak Isa. Itu Bahkan rukyah tidak hanya biasa. mendoakan Mbak Isa sembuh, ya tidak hanya itu, tetapi membacakan minimal surat Al-Fatihah buat Mbak Isa. Iya. Pernah mengalami Iya. didoakan orang? Iya. Paham nggak pada saat itu Mbak Isa sudah diruqyah? Nggak tahu. Sekarang paham nggak Sekarang bahwa Mbak tahu. Isa Iya. sudah diruqyah? Sudah. Artinya Mbak Isa sudah sering diruqyah Iya. selain oleh Ustadz Darsono. Iya. Sekarang ada sahabat, ada saudara sakit. Mbak Isa suka nengok kan, menjenguk. Ya, apakah pada saat kita menjenguk, pernah nggak diminta kita mendoakan orang yang sakit itu? Iya. Iya. Pernah nggak membacakan minimal surat Al-Fatihah buat yang sakit? Pernah? Iya. Pernah. Paham nggak sekarang? Sekarang Iya, Mbak Isa sekarang baru pada paham. saat itu sudah meruqyah. Ya. Pernah nggak Mbak Isa mendoakan anak yang sakit, anak Mbak Isa sendiri yang sakit, kemudian baca Al-Quran sebisanya, Al-Fatihah atau apa? Pernah? Selalu, iya. Orang anak nggak sakit juga saya bacain ayat kursi, baca Ya. itu. Ya, paham nggak sekarang? Iya. Pada saat itu Mbak Isa sudah meruqyah. Oh. Paham sekarang? Iya, sekarang saya Kalau paham. begitu sering dong Mbak Isa meruqyah. Sering kalau gitu mah. Oke, sampai situ kan? Jadi sering kan, udah biasa. Iya, udah biasa. Ya. Nah sekarang sesering itu kita meruqyah orang lain, ya saudara atau apa, sering itu kita meruqyah lain. Ada nggak pada saat kita doakan, ya orang yang kita doakan itu kesurupan, jadi macan, ada nggak? Ada kan? Nggak ada. Itu yang benar. Tidak ada yang kesurupan. Kenapa? Pada saat Mbak Isa mendoakan orang, meruqyah orang, Mbak Isa niatnya tulus, ikhlas karena Allah. Setuju? Iya, setuju. Makanya tidak ada kesurupan. Karena niatnya masih ikhlas, lurus karena Allah, hanya minta pada Allah, ya Allah sembuhkan saudaraku ini. Kemudian tata caranya, karena kita mengimani Al-Quran sebagai sifat, kita bacakan ayat Al-Quran. Niatnya masih lurus, ikhlas karena Allah. Makanya nggak kesurupan. Itu yang benar. Loh, kenapa kok ada peruqyah yang di media itu, yang di YouTube itu, kok pasien-pasiennya diruqyah jadi kesurupan? Karena niatnya udah belok, sudah tidak lurus lagi, ikhlas karena Allah. Ya, itu kan belok-belok. Ya, karena contoh misalnya, ya Allah sembuhkan, ini contoh yang belok itu. Tetapi saya ingin menyembelih jin, ingin ngebakar jin, ingin dialog dengan jin, ingin tahu siapa yang nyantet, itu informasinya dari jin, jadi minta informasi pada jin. Maka kalau udah salah niat seperti itu, si pasiennya jadi kesurupan. Kalau si peruqyahnya ada unsur kesombongan, ingin terkenal, ingin hebat, maka setan didukung sama setan. Caranya apa? Kesurupan. Akhirnya apa? Si setan itu ngaku-ngaku jadi rajanya jin, rajanya harimau. Nah, pada saat si pasiennya sadar, kemudian si peruqyahnya buat status di Instagram, di Facebook, di Twitter, dengan izin Allah saya sudah mengalahkan raja jin harimau. Nah, itu jadi ada unsur kesombongan. Nah, seperti itu. Jadi niat yang salah. Jadi yang benar itu kesurupan apa enggak? Enggak kesurupan. Oke, kita bicara kesurupan sekarang. Orang kesurupan, ya artinya dikuasai setan, setuju? Iya. Orang dikuasai setan, artinya imannya kuat apa lemah? Lemah. Saya nggak tahu Nah, sih kita dia ini kesurupan. Kita ini maunya iman kita kuat apa lemah? Kuat maunya. Kuat. Kalau gitu mau dikuasai setan nggak? Nggak mau. Ya, jangan mau dikuasai setan, kesurupan. Jadi ada kesurupan itu setan. Nah, oke. Ya jangan mau kesurupan. Nah, kalau ada seorang ustadz dia ngeruqyah membuat pasien-pasiennya kesurupan, sama enggak si ustadz itu membuat pasien-pasiennya lemah iman? Iya. Sama. Soalnya Kalau membuat pasiennya lemah iman, dosa enggak? dosa. Kalau si ustadz itu banyak membuat pasiennya kesurupan, membuat pasiennya lemah iman, berarti banyak dosanya, betul? Iyalah, seharusnya kan Kalau si menyembuhkan, iman bukan itu menambahkan. banyak dosanya. Iya.
kalau si ustadz itu banyak dosanya, artinya si ustadz itu kuat apa lemah iman? Lemah. Kalau si ustadz itu lemah imannya, bisa ngusir setan enggak? Ya, enggak. Artinya dengan proses rukyah kesurupan-kesurupan seperti di media, sebetulnya ustadz itu bisa ngerukyah ngusir setan tidak? Malah menambah Itulah yang itu namanya sih. dagelan. Sebetulnya nggak bisa apa-apa. Paham sekarang? Iya. Ya, jadi kita bicara kesurupan sedikit. Kesurupan itu ada levelnya. Ada kesurupan sempurna. Artinya totalitas pikiran, kesadaran, dan motorik dikuasai setan. Kayak orang gila yang berjalan di pinggir jalan sampai telanjang, ngomong sendiri, ya kan? Tawa sendiri, yang telanjang pakai celana cuma pakai kantong kresek. Itu namanya udah kesurupan. Tapi orang udah kelihatan bahwa itu orang kesurupan, orang gila kan. Tapi ada juga orang yang kesurupan sempurna. Artinya gini, orang itu kelihatannya orang sadar, tapi sebetulnya nggak sadar. Seperti orang kena hipno. Itu kesurupan sempurna. Orang kena hipnotis itu kesurupan sempurna. Ada juga kesurupan yang tidak sempurna. Otaknya sadar, tapi motorik dikuasain. Dia gerak sendiri, gemeteran sendiri, mulut nyerocos sendiri. Itu artinya, tapi otaknya sadar. Nah, itu juga termasuk kesurupan, artinya dikuasain, cuman nggak full, nggak semua. Atau misalnya kesurupan yang diambil alihnya itu pikiran, jadi hopeless, mudah emosi, itu juga bagian dari kesurupan, artinya dikuasai. Nah, jadi Mbak ini misalnya nangis sendiri, siapa yang nangis? Iya itu, Ya kan? udah Karena kesurupan. otak kita, pribadi kita tidak menyuruh mata untuk mengeluarkan tangisan, tidak menyuruh ini dia. Pertanyaan, siapa kok membuat nangis? Itu karena motorik mata, organ tubuh mata dikuasai setan, sehingga ada perasaan nangis, dan setan sudah ada di dalam hati kita, di dalam kolbu kita, sehingga diberikan rasa was-was, waswisufi sudurinas dengan jinnah. Nah, itulah. Jadi itu adalah orang yang sudah kena gangguan setan. Nah, itulah kesurupan. Tadi kesurupan itu ada level-levelnya ya. Jadi Mbak itu udah kesurupan. Artinya sudah beberapa orang perasaannya dikuasai oleh setan. Tetapi orang kafir, orang yang tidak beriman itu tidak percaya. Dokter, psikolog, psikiater umumnya tidak percaya karena ilmunya ilmu barat. Ilmu barat itu tidak mengenal yang gaib, tidak mengenal namanya jin. Maka diistilahkanlah itu efek alam bawah sadar, psikologis. Karena dia ilmunya ilmu barat, tidak mengenal dunia jin. Paham ya? Makanya kalau Mbak ke psikiater berobat, ya pasti Mbak itu skizo lah atau apa, kena gangguan mental. Maka obatnya adalah obat medis. Dan seumur hidup harus minum obat itu. Iya. Nah, istri saya juga dulu harus di psikiater. Dia kayak orang gila. Nah, tapi saya ya alhamdulillah Allah selamatkan, nggak ke psikiater. Akhirnya konsepnya adalah pengobatan dengan memperkuat iman. Nah, jadi tidak ada minum obat-obat medis. Nah, itu ya. Baik, paham? Iya. Penyakit itu ada dua, ada medis dan non medis. Penyakit itu ada dua, medis dan medis. Ya. Sakit apapun yang menyembuhkan siapa? Yang menyembuhkan Allah. Maka pada saat kita minta kesembuhan pada Allah, itulah namanya begitu. Paham ya? Nah, sekarang saya akan ajarkan dulu sementara ini singkat dan namanya diagnosa mandiri. Ya, diagnosa mandiri. Baik, tolong Mbak dengarkan pertanyaan saya. Nanti kalau saya bilang pertanyaannya, nanti Mbak acungkan tangan. Sekarang coba acungkan tangan, saya pengen lihat. Acungkan tangan. Baik, lepas. Nah, nanti jawabannya dengan acungan tangan. Ya, dengarkan dulu pertanyaan ini. Kita belajar diagnosa mandiri. Sebetulnya saya tadi udah cerita, tapi ini saya mengajarkan. Ini indikatornya kita ambil dari Al-Quran dan hadis. Dan tidak mungkin indikator ini salah. Mbak yakin sama apa yang difirmankan Allah dalam Al-Quran, Mbak yakin apa yang disabdakan Rasul dalam hadis, yakin kebenarannya? Iya. Yakin. Maka keyakinan kebenaran dari diagnosa ini seiring dengan keyakinan kita pada Al-Quran dan hadis. Baik, pertanyaan pertama. Tolong dengarkan dulu. Pernah mimpi buruk? Mimpi buruk itu mimpi serem, mimpi yang tidak menyenangkan.
Seperti apa? Dengerin dulu. Mimpi ketemu setan, makhluk serem, mimpi berantem, mimpi ketemu binatang buas, digigit, dikejar binatang buas, mimpi kena bencana alam, kebanjiran, kebakaran, gunung meletus, mimpi karena kehipitan hidup, perceraian, ya kan, kebangkrutan dan yang lain. Pokoknya mimpi yang gak enak. Kalau pernah mimpi buruk, ya, mimpi buruk walaupun waktunya sudah lampau, udah nggak ingat lagi, yang penting pernah. Acungkan tangan. Ya, sebelumnya ini tadi udah cerita. Ya, kemudian pertanyaan kedua itu sensitif terhadap hal gaib. Sensitif terhadap hal gaib artinya ya, indera kita bisa merasakan kehadiran makhluk gaib. Indera kita itu apa? Mata pernah melihat penampakan, baik utuh atau hanya sekilas saja. Hidung pernah mencium bau-bau gaib. Ya, ada baunya tapi sumber baunya tidak ada. Misalnya bau wangi, bau bangkai, bau kemenyan, tetapi dicari sumbernya tidak ada. Telinga pernah mendengar suara-suara gaib, ada suaranya tetapi sumber suaranya tidak ada. Ini bulu kuduk nih berdiri-diri, merinding-merinding. Ya, kadang-kadang seperti ada yang nyolek, ada yang niup. Pada saat misalnya kita melewati tempat angker, lewat kuburan, tidur sendiri, masuk kamar mandi, atau di tempat gelap. Kemudian di dada kita suka ada bisikan ngajak ngobrol. Ya, ada bisikan ya ngobrol. Kadang-kadang dia cerita tentang kesedihan, cerita tentang kegembiraan, ada yang cerita di dalam tubuh kita ini. Kalau atau tangan kita gerak sendiri, gitu ya. Kalau kita pernah mengalami seperti itu, satu atau kombinasi, walaupun waktunya sudah lampau, sudah lupa, tapi pernah satu atau kombinasi. Kalau pernah, acungkan tangan. Ya. Artinya kalau dua pertanyaan tadi dijawab iya, maka 90% sudah kena gangguan non-is. 90% kena gangguan setan. Kenapa? Mimpi, Rasulullah bersabda tentang mimpi. Mimpi itu bagi tiga. Satu, mimpi sebenar, mimpi yang baik datangnya dari Allah. Kedua, mimpi karena bawaan pikiran kesemsem. Yang ketiga, mimpi buruk datangnya dari setan. Barang siapa yang terbangun dari mimpi buruk, ingat nih kalau mimpi lagi, barang siapa mimpi buruk itu datangnya dari setan. Barang siapa yang terbangun dari mimpi buruk, ngeludah ke kiri 3 kali, ya, doa perlindungan, dan jangan ceritakan pada siapapun karena setan akan mewujudkannya. Jadi Mbak Isa, kalau nanti terbangun dari mimpi buruk, apa yang kita lakukan? Ngeludah ke kiri 3 kali, doa perlindungan minimal a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan jangan ceritakan pada siapapun. Jadi tolong jangan diumbar cerita buruk itu. Ya, saya hanya menanyakan pernah nggak mimpi buruk itu aja, tapi kontennya jangan. Paham ya? Sekarang tolong simpan baik-baik mimpi buruk itu. Ya, walaupun pada orang yang terdekat, karena hadisnya seperti itu. Baik. Di dalam Al-Quran tidak ada penduduk bumi dan langit yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Kemudian dalam Al-Quran, setan dan teman-temannya bisa melihat kita dari tempat yang tersembunyi. Jadi kita ini kan bukan nabi. Sunatullah, kita bukan nabi, maka tidak bisa berinteraksi dengan makhluk alam atau alam gaib. Jadi kalau ada orang bisa berinteraksi dengan makhluk gaib, artinya orang itu sudah kena. Kalau orang itu bisa melihat, artinya dia kena. Kalau misalnya di telinga dengar-dengar, ya dia sudah kena telinganya. Nah, seperti itu. Jadi namanya orang indigo, orang punya indera keenam, bukan orang linui, bukan orang hebat, tetapi sebetulnya orang sakit. Kalau misalnya ada orang bilang, Mbak Isa, oh ketempelan 2 genderuwo 1 pocong, yang ngomongnya kiai. Kalau gitu yang masalah Mbak Isanya apa kiainya? Kiainya. Iya, artinya kayaknya indigo, pasti kayaknya error, pasti dia dukun. Karena orang normal, orang bersih itu tidak bisa, sunatullahnya kita tuh tidak bisa. Ya. Allah memberikan pengetahuan yang gaib pada Rasul yang dipilih, itu pun terbatas. Rasul itu tidak tahu urusan gaib kecuali dikasih tahu. Jadi kita sendiri yang bukan Nabi, bukan Rasul, jangan sok tahu. Urusan gaib kembalikan pada dalil Al-Quran dan hadis. Paham ya? Maka 90% orang itu sudah kena. Biasanya kalau orang yang 2 pertanyaan tadi dijawab iya, biasanya orang untuk pertanyaan ketiga, biasanya orang itu baperan, mudah tersinggung, mudah marah, masalah kecil jadi besar. Kalau sudah marah susah ngerem, kalau sudah marah itu ngomongnya itu banyak kata-kata mutiara. Maksudnya kadang-kadang
rangkuman di absen gitu loh. Ya, Iya, rangkuman di absen. benar. Nah, untuk pertanyaan pertanyaan ketiga, tolong Mbak Isa jangan ngacu. Nggak usah ya. Nggak usah. Dari senyumnya mengatakan, itu mah gua banget gitu. Ya. Nah, kemudian pertanyaan keempat itu ya, kalau tadi pertanyaan pertama, kedua pertanyaan tadi jawab iya, biasanya itu pertanyaan keempat. Lupa itu manusiawi, ya. Sunatullah ada lupa. Tetapi ini pelupa. Lupa ibadah. Masih sholat, Mbak Isa? Sekarang iya. Alhamdulillah Nah, sekarang baru ya, mulai ya. aja gitu. Dulu ya kayak Senin Kemis Ya, udah, maksudnya stop. jarang-jarang. Ya, artinya apa? Orang itu biasanya membuat lupa ibadah, lupa sholat, ya. Seandainya sholat juga lupa rokaat, ya. Kemudian lupa naruh HP, lupa naruh jam tangan, naruh uang, naruh dompet, naruh kunci, bahkan juga lupa suami. Udah, artinya 100% orang itu udah kena. Baik, ini ada bonus, itu ada dalilnya semua. Ini bonus, ya. Ada pertanyaan, misalnya pernah mengalami tidur erup-erup. Yang tadi Mbak sebutnya erup-erup, bukan tidur, bukan mimpi. Soalnya saya sadar gitu loh. Ya, jadi dalam posisi tidur sadar tapi tidak bisa menggerakkan badan, tidak bisa terbangun. Iya. Itu namanya erup-erup. Saya baca doa kok masih nggak bisa bangun, tapi saya tahu kamarnya, tahu mejanya, tahu. Ya, baik, stop. Ya, nah, sudah paham dong, nggak usah cerita. Ya, saya sudah tahu. Nah, artinya itu erup-erup, artinya 100% plus. Cuman erup-erup tidak ada dalam dalil. Nah, kemudian berikutnya, sering ngigau. Mungkin pernah ada yang cerita, Mbak sering ngigau. Kita nggak tahu, tapi orang lain tahu. Atau kalau tidur itu giginya beradu, kreot-kreot. Nah, itu juga ciri-ciri. Kemudian punya penyakit, didiagnosa dokter nggak ketemu penyakitnya apa. Ya, tapi sakitnya ada. Sering pusing, sakit kepala, tapi udah CT scan atau apa, nggak ada apa-apa. Kemudian bawaan rumah tangga itu bawaannya panas, berantem, suami nggak enak lihat istri, atau sebaliknya nggak betah di rumah suami istri atau gitu. Nah, biasanya itu era dua-duanya. Nah, itu paham sekarang? Iya. Sebenarnya udah banyak. Itu saya ceritanya cukup itu aja. Artinya sudah paham, sudah kena. Kalau sudah paham, sudah kena, artinya sudah dikuasai setan dari bangsa jin, karena setan bisa masuk dalam pembuluh darah. Pada saat kita dikuasai setan, maka setan bisa melakukan 1001 macam masalah. Bisa jadi hopeless, jadi tiba-tiba nangis sendiri, ketawa sendiri, ya kayak gitu misalnya, atau misalnya jadi ya nggak mau ngapa-ngapain, ya kan? Nah, itu dan bisa jadi gila. Ada bisikan kan? Cuma ada yang ngobrol kan? Dalam hal suara bisikan kan? Hah? Enggak, maksudnya kayak suara bisikan itu kayak hati kita ngomong sama hati kita atau gimana gitu? Ya kayak gitu. Kadang-kadang kita jadi ngomong sendiri. Kadang-kadang kita bengong, pada saat itu kita lagi ngobrol. Maka kita senyum sendiri, ketawa sendiri. Pada saat yang ngajak ngobrol kita, dia cerita stand up comedy. Kalau kita ketawa sendiri. Pada saat dia cerita melankolis, sinetron, kita nangis sendiri. Betul? Nah, itu adalah wasfisufi sudurinas najinati wanas. Si setan itu sudah dalam kolbu kita. Istri saya juga begitu dulu, makanya bisa cerita. Paham? Iya nih, yang nah, oke. Terus ya, itu artinya sudah kena. Itu kalau parah-parahnya. Jadi sekarang gini, kalau ada bisikan, tolong abaikan. Kalau ada yang ngomong, tolong abaikan. Jangan dihiraukan, karena itu bisikan setan. Semakin kita menghiraukan bisikan tersebut, maka kita semakin larut. Kalau kita semakin larut, maka pelan-pelan diambil kesadaran kita. Sehingga kita lalai mengingat Allah, akhirnya kesadaran diambil oleh setan, sehingga kita nggak sadar jadi gila. Itulah yang tadi saya sebutkan, orang yang jalan di pinggir jalan ketawa sendiri, nangis sendiri, ya kan, pakaiannya compang-camping, rambutnya gimbal kayak Bob Marley. Nah, itu kalau sudah parah kayak gitu. Mau kayak gitu, Mbak? Nggak mau. Jangan Maka sampai. perbaikilah iman kita, perkuatlah iman kita. Jangan sampai
seperti itu. Kalau udah kayak begitu, kalau di rukyah udah susah, karena udah di semua pembuluh darah udah dikuasai semua, Semuanya udah penuh jin gitu banget. ya. Iya, kalau kan masih sadar, masih bisa diajak berpikir gitu kan. Kalau itu udah nggak bisa. Saya juga kalau ngobatin juga ya Allah itu susah, mungkin nggak bisa sekali dua kali, bisa jadi itu bisa lama ya. Sembuh nggak sembuh urusan Allah, tapi dari pengalaman kesembuhan juga seiring dengan lama atau tidaknya sakit. Kalau sakitnya udah lama juga kadang-kadang prosesnya juga lama. Baik, paham? Jadi kita sudah kena, Iya, mau dikuasai? nggak mau. Tidak mau kan? Kalau kita paham sudah kena dan tidak mau dikuasai, terus setannya mau diapain? Mau dikeluarin apa dipiara? Mau dikeluarin. Orang sekarang, Sungguh-sungguh ikhlas mau ngeluarin, iya, ikhlas karena Allah ingin mengeluarkan setan dalam tubuh. iya ikhlas ingin ngeluarin. Baik, saya tanya sekarang. Pada saat Mbak Isa ingin mengeluarkan setan dalam tubuh, ikhlas karena Allah, karena paham kita sudah dikuasai. Detik ini biasanya ada reaksi di dalam tubuh Mbak Isa. Biasanya antara lain reaksinya apa? Kepala pusing, lihat saya nggak enak, ada deg-degan, ada panas-panas tubuh, ada pegel-pegel, ada gerayangan. Intinya ada keanehan dalam tubuh detik ini. Ada, acungkan tangan kalau ada. Nah, apa yang kerasa sekarang? Yang aneh tadi. Mata saya beleri, punggung saya nggak enak, Mata buram. dada Dada nyesek. deg-degan, iya nyesek. Oke, itu namanya reaksi. Menunjukkan aku yakin emang setan dalam tubuh Mbak Isa ada. Oke, nah sekarang ada tanda-tanda keluar setan. Tanda-tanda. Kita kan nggak bisa ngeliat, tapi kita bisa lihat dari tanda, dari gestur tubuh, tanda-tanda. Apa tanda-tanda setan keluar? Yang kita bisa indra dengan panca indera kita. Biasanya setan keluar lewat bawah, antara lain lewat berak, kencing, kentut. Jadi kalau Mbak Isa mau pengen ketuk, jangan ditahan, biarin, cuekin aja Ustadz Darsono itu, kentut aja. Ya, cuekin aja. Karena itu proses kesembuhan itu ada tanda-tanda keluar biasanya begitu. Berak, kencing, kentut. Kemudian bisa keluar lewat semuanya lewat mulut. Ya seperti apa lewat mulut itu? Muntah, sendawa, batuk, bersin, muap, keluar ingus, keluar air mata, keringetan. Jadi tidak mesti muntah. Keluar air mata juga bisa keluar lewat air mata. Keringetan juga bisa keluar lewat keringetan atau lewat ingus atau lewat sendawa, muap, batuk, bersin, muntah atau sekedar itu tanda-tanda keluar. Ya, mocia. Nah, seperti itu. Ya, paham? Oke. Nah, pertanyaannya, kenapa kita kena? Pertanyaannya kenapa kita kena? Nah, kena gangguan non medis, kena gangguan setan. Mau tahu jawabannya? Jawabannya dari awal udah kasih tahu. Sungguh setan tidak bisa menguasai orang iman, tawakal, kecuali setan jadi pemimpin dan jadikan sekutu. Artinya apa? Ada kelemahan iman kita, ada kekurangan tawakal kita, ada terlalu banyak maksiat, dan ada dosa-dosa syirik kita. Nah, seperti itu. Nah, ya, itulah yang menyebabkan kita terutama dosa syirik, dosa menyekutukan Allah. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka dia masuk neraka dan kekal di dalamnya. Allah mengampuni semua dosa kecuali dosa selain syirik, lebih ringan dari syirik. Kalau syirik nggak diampuni kecuali dia taubatan nasuha sebelum wafat, itu pun kalau Allah berikan rahmat. Barang siapa melakukan perbuatan dosa syirik, maka semua amal ibadahnya tertolak. Jadi orang yang sholat saja, orang yang rajin sholat saja bisa jadi sholatnya nggak diterima, karena dia masih punya dosa syirik. Apalagi udah syirik kagak sholat. Nah sekarang berapa lama nggak sholat? Nggak sholat aja setan udah masuk. Nggak sholat sekali dengan niat sengaja setan udah masuk. Ini udah bertahun-tahun nggak sholat, tumpuk ke setan. Nah terus gimana dong? Itu kan masa lalu saya. Itu kan udah masa lalu saya kan pengen sembuh. Maka caranya apa? Untuk membersihkan
membersihkan dosa itu adalah tobatan nasuha, tobat yang sungguh-sungguh, yang tidak mengulangi lagi, tidak mengulang, ada penyesalan, ya kan, minta ampunan dan melakukan amal kebaikan. Itulah tobat nasuha. Siap untuk tobatan nasuha? Siap mau belajar lagi, belajar hijrah, belajar ibadah lagi, belajar memperbaiki diri, siap? Artinya ya ikutilah, Ini dari Indo ya ikuti saran-saran Ustadz Darsono, upgrade iman kita. Jadi melakukan perbuatan-perbuatan yang mengupgrade iman kita. Di sono ada pengajian nggak? Ikuti pengajian, deketi orang soleh, ya kan, kemudian melakukan amal, banyak infak, banyak sedekah, memudahkan urusan orang, banyak istighfar, melakukan yang wajib dan sunnah. Maka itulah perbuatan-perbuatan yang akan mengupgrade iman kita. Kalau iman kita kuat, maka itulah imun kita di tubuh kita. Kalau kita sudah punya imun, ya mau disantet kayak mau apa, itu nggak masuk. Dan itu pun kalau seandainya masuk, itu izin Allah, pasti ada kebaikan buat kita. Nah itu yang kuncinya nih kalau pengen sembuh, ya pengen sembuh, ya kan, ibadah kagak, maksiat jalan terus, iman kuat apa lemah? Maksiat jalan terus, ibadah kagak, nah tetap dikuasai setan nggak? Iya kan, nggak sembuh-sembuh. Maka kalau pengen sembuh ya tingkatkan iman, ya kan, tobatin maksiat, jauhi maksiat, kemudian melakukan amal ibadah dan amal kebaikan. Maka yang orang yang masuk surga itu orang yang beriman dan orang melakukan amal kebaikan. Kemudian apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan adalah orientasinya akhirat. Kalau orientasinya dunia dan perhiasannya, dunia dengan perhiasannya, Allah cukupkan, kaya orang itu. Tetapi di akhirat zong, hanya neraka yang dapat. Jadi apa yang kita lakukan, niatkan ikhlas karena Allah bagian dari ibadah, insya Allah di dunianya dicukupkan dan di akhirat dicukupkan. Mudah-mudahan itu adalah cita-cita Wahyu, keluarga Wahyu, Isgana Wahyu, mudah-mudahan ya seperti itu. Mudah-mudahan bagi saya seperti itu. Paham? Oke. Sekarang sudah mulai nggak enak kan, badan nggak enak nih, sudah nggak enak body lah gitu kan, pusing lah ini. Oke. Nanti dakwahnya dilanjutkan sama Ustadz Darsono terkait dengan nanti ada Ustadz Darsono di sini, ada samping. ada. Oke. Jadi Ustadz Darsono nanti terkait dengan gelas bocor, kemudian bertawakal pada benda, kemudian perdukunan, ilmu kanuragaan, amalan-amalan yang tidak sesuai, pengundang setan, dan sifat kurapat. Nah ini nanti Ustadz Darsono yang jelasin, karena itulah pintu masuk setan. Ya, karena lebih dekat, nanti ketemu lagi. Nah sekarang saya akan eksekusi Mbak Isa. Tapi tolong sediakan kantong kresek dan tisu, kemudian ininya HP-nya dipotret biar saya bisa melihat dari kepala sampai perut. Dibalikin ya, kayak begini bisa nggak? Ya, potret. Gini ya Mas. Nggak bisa, ini kurang. Nah, kalau potret gini kelihatan kan? Jadi ada yang ngikutin dakwah saya pagi, namanya Mochi. Tuh Mochi. Cat kita namanya Mochi juga dulu. Mati. Hah? Kucing kita namanya Mochi Ya, juga. anak saya ngasih nama yang gitu. Oke, diturunkan lagi biar saya bisa ngelihat perut. Turunkan lagi nih. Ya, siap. View-nya biar kelihatan perut. Siap. Itunya bisa dari situ. Gitu ya. Nah, seperti ya sudah. Pegangan aja lah. Baik, kantong kresek dan tisunya udah mulai. Ada. Baik, ingat yang tadi jangan mau dikuasai setan.
kaitan itu akan melemahkan iman. Jangan dikonsumsi. Biasanya kalau orang mau kesurupan ini tegang, tangannya tegang, kemudian ada mulai mau ngeblank. Tolong kalau sudah sampai level itu lemesin, relax, stop, kemudian tarik napas yang dalam, keluarkan pelan-pelan, kemudian relax lagi dan istighfar 3 kali astagfirullahaladzim. Insya Allah nggak bisa. Ya, kemudian Mbak Isa sekarang ikuti saya, dengarkan saya dan melakukan gerakan yang saya ajarkan ya. Gerakannya gini. Nanti saya akan membacakan ayat ke Mbak Isa. Bacakan ayat. Mbak Isa sambil dengarkan saja. Tapi jangan ngikutin. Dengarkan saja. Dengarkan sambil nepuk-nepuk kepala. Ya. Lihat nepuknya kayak gini. Telapak tangan itu nempel ke kepala. Kayak gini. Kiri kanan, depan belakang, semua bagian kepala ditepuk. Ya, terus sambil dengarkan saya. Terus kalau saya bilang belum stop, ya terus saja. Nah, kalau saya bilang stop diam. Kemudian tangan begini nih, tangan ini tempel ke jidat. Tekan. Kemudian sambil neken jangan lepas, meluncur, usap bagian ke atas kepala. Sambil tekan ininya, meluncur ke atas kepala, ke belakang kepala, kemudian ke tenggorokan, ke mulut. Nanti ada sesuatu yang mau keluar. Kalau ada sesuatu yang mau keluar, jangan ditahan. Bentuknya tadi bisa muntah, bisa sendawa, bisa batuk, bisa bersin, ya. Nah, itu jangan ditahan. Terkadang dia macet di sini nih, nggak mau keluar. Kalau macet di sini, pegang titiknya di mana? Di sini, tepuknya gini. Jangan begini, jauh, sakit, gini aja. Semakin ada rangsangan untuk keluar, cepetin sampai keluar. Sekarang udah ada mulai di sini? Sudah ada mulai? Nggak enak di sini? Belum. Ada di sini? Nggak enak di sini? Ada? Iya, comfortable. Nah, titiknya tepuk. Sekarang tepuk. Cepat. Nyaman apa ada rasa? Oke, jangan ditahan. Ya, keluarkan. Jangan ditahan. Keluarkan. Cepetin. Nah, kayak gitu. Tuh. Kang Darsono. Ya. Ustaz Darsono. Siap. Saya udah baca belum? Belum. Nah, itu seperti itu. Ya. Jadi kalau dengan konsep powernya adalah ruhiyah, belum dibacakan juga udah keluar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saya kesembuhan ya Allah. Nah, seperti itu. Itu udah keluar. Paham? Nanti kalau nggak keluar juga, dipegang yang nggak enaknya, diurut-urut gini. Nih, tekan gini. Kemudian tekan, usap bawa ke mulut. Dan keluarkan. Masih ada yang ganjel sini? Masih ada yang ganjel nggak sini? Sekarang nggak? Nggak kan? Pada saat tadi sendawa, udah hilang kan? Itulah tanda-tanda Allahu a'lam keluar. Kepala sudah mulai enak kan? Iya. Alhamdulillah. Iya. Nah, Alhamdulillah. kali baru keluar. Baik, itu kepala ya. Nanti kita ulang lagi. Berikutnya, setelah kepala, mata. Lihat dulu. Matanya dimasas. Ya, kayak gini nih. Nah. Ini. Ya. Masas. Lihat dulu saya. Masas. Dengerin saya baca Al-Quran. Kalau saya bilang stop. Kemudian usap. Pada saat ngusap, nah gini nih. Sambil ditekan, meluncur. Ya. Jangan berhenti, jangan lompat. Dibawa ke belakang telinga. Kemudian dibawa ke leher, ke tenggorokan, ke mulut. Kemudian kayak tadi, keluarkan. Kalau nggak keluar, tepuk. Berikutnya sama, atau diurut-urut. Mata. Kemudian telinga diusap kayak gini. Nah, dimasas gini. Jangan ditepuk gini. Sambil dengerin. Kemudian saya bilang stop. Kemudian usap bawah ke ini. Oke. Kemudian bagian dada sampai ke bawah perut. Nah, sampai ke bawah perut. Nah, ini ada si mochi tuh, lihatin. Nah, tepuk. Nah, ini sambil dengerin, sampai bawah perut, tepuk. Nah, ke atas bawah terus. Kalau saya bilang stop, tangan begini ya. Tekan di bawah perut, tekan, usap pelan-pelan. Nah, seperti ini. Kemudian meluncur ya, jangan lepas. Terus gini, tenggorokan. Paham ya?
Kemudian lebih fokus ke bagian perut, tepuk bagian perut. Nah, kemudian saya bilang usap. Nah, usapnya gini, dari kiri ke kanan, dari kiri kanan ke tengah, ya, kiri kanan tengah, kemudian usap ke atas. Ya, berikutnya fokus di ulu hati. Kalau saya bilang stop, usap, kan ulu hatinya, kemudian usap bawa ke mulut. Kemudian bagian dada, kan, usap. Paham? Iya, paham. Paham? Paham. Itu tata caranya. Baik, kita udah siap kantong kresek dan tisunya? Udah. Baik, kita sama-sama istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tolong lebih diarahkan lagi gambarnya ke Mbak Isa. Ya, baik, diturunkan ke bawah biar perutnya kelihatan. Ya, baik, sudah cukup. Baik, istighfar Mbak Isa. Astagfirullahaladzim, istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dijohirkan. Ya. Keraskan dikit. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Angkat tangannya, kita berdoa. Udah, diam. Aminkan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Aziz, ya Jabar, ya Musawwir, ya Bari, ya Fatah, Rojam. Allahumma sholli ala Muhammad wa Muhammad kama sholli Ibrahim wa ala Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa Muhammad kama baraka Ibrahim wa Ibrahim fil alamin majid. Ya Allah, ampuni semua kesalahan dan dosa kami, ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa kami, dosa syirik yang pernah menyekutukanmu, baik sengaja maupun yang tidak sengaja, yang lahir maupun yang batin, dosa besar, dosa kecil, mulai dari akhir baik sampai engkau wafatkan, ya Allah. Terima taubatan nasuha kami, kuatkan iman Islam kami, luruskan tauhid kami, curahkan limpahkan taufik hidayah, ampunan, ridho pada kami semuanya, ya Allah, baik yang di Bogor maupun yang di Amerika, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkahi sisa umur kami, wafatkan husnul khotimah, mudahkan dalam sakaratul maut, masukkan kami ke dalam surga kamu, ya Allah. Masukkan kami ke dalam surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, berikan kami kesehatan yang afiat, bahagia. Jaga kami dari segala kejahatan makhluk-Mu, baik dari bangsa jin maupun manusia, dari sihir, dari ain, dari dengki, dari fitnah, kekerasan fisik maupun non fisik, ya Allah. Sembuhkan dengan tidak meninggalkan rasa sakit, sembuhkan dengan tidak meninggalkan bekas. Ya Allah, mudahkan kami, ya Allah, dalam ruqyah dan hidayah. Ya Allah, jadikan ruqyah kami menjadi wasilah kesembuhan dan hidayah. Mudahkan rezeki kami, ya Allah. Berikan kami rezeki yang halal, yang thayyibah, yang berkah, yang melimpah, ya Allah. Jadikan hidup kami, usaha kami tanpa hutang. Ya Allah, ampuni semua kesalahan dan dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Ya Allah, takdirkan kami untuk berangkat haji dan umroh tahun depan bersama keluarga, ya Allah. Takdirkan, ya Allah, untuk berangkat haji dan umroh tahun depan bersama keluarga, ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Rahim, berkahi semua orang, ya Allah. Amin. Sama-sama. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terus lebih tegas lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Semua bagian. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua bagian.
Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Stop, dua tangan di jidat. Dua tangan di jidat, tekan, usap ke atas. Atas kepala semua, bangsa jin, kepala semuanya keluar na Allah. Ya keluar na Allah. Hasbunallah lima wakil, lima maula wa lima nasir. Kemudian ke belakang, ya, ke tenggorokan, ke leher. Ya, keluarkan. Ya, cepat keluarkan. Ya, keluarkan. Tepuk. Ya, tepuk. Ya. Batu Kim silakan keluarkan aja. Serah. Terus semua yang tenggorokan semuanya keluar na Allah. Keluar. La haula wala quwata illa billah. Yang macetnya tepuk. Cepat. Titiknya di mana? Ya, cepet. Ya, semua keluar na Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus lebih cepat lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus lebih cepat lagi. Nah, terus jangan berhenti. Terus keluarin. Ya, terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus. Jangan berhenti. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yaumiddin. Terus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus jangan berhenti. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Stop. Titiknya dipijit-pijit. Perbaiki dulu perutmu. Ya. Baik. Masih ada tenggorokan? Ada yang ganjel nggak? Iya, sedikit sini. Oke, pijit. Semua cepat kayak gini. Cepat. Ya, semua keluar na Allah. Ya. Pegang, pijit, dorong ke mulut. Dorong pelan-pelan. Semuanya keluar na Allah. Ya, terus. Ya, keluarkan. Ya, sambil pijit. Ya, pijit. Keluarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ya. Ada di situ kan? Ya, terus pijit. Titiknya pijit terus. Terus dorong ke mulut. Pelan-pelan dorong sampai dia ngikut. Ya, keluar. Semua tenggorokan semua di tubuh Mbak Isa semuanya keluar na Allah. Ya, dorong terus. Ya. Tepuk lagi di situ. Titiknya, tepuk lagi cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lebih cepat lagi. Ya, nah kayak gitu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Udah plong tenggorokannya? Udah plong tenggorokannya? Iya, baik. Tolong jawab. Iya. Udah plong. Nah, sekarang ulangi lagi kepala lagi. Tepuk lagi kepalanya. Seperti tadi. Ya, mulai. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man jalladhi yasfa'u indahu illa bi idznih, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Usap lagi dari kepala, dari jidat. Semuanya keluar na Allah. Semua di kepala, semuanya keluar na Allah. Hasbunallah lima wakil, lima maula wa lima nasir. Hasbunallah lima wakil, lima maula wa lima nasir. Usah. Ya, tepuk lagi tenggorokannya. Titiknya tepuk, cepat. Semua tenggorokan semuanya keluar na Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Semakin ada rangsangan keluar semakin cepat. La ta'uduhu sinatu wala naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man jalladhi yasfa'u indahu illa bi idznih, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Terus cepat. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Baik, tekan. Dorong lagi ke mulut. Ya, keluar. Udah plong belum tenggorokan? Nggak keluar sih, cuman masih ada dikit nih. Oke, pijit lagi. Ya, terus sambil dengarkan saya. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tekan. Stop, tekan. Dorong ke mulut. Terus giring, kayak digiring terus ke mulut. Ya, keluarkan. Ikutkan terus. Terus ya, keluarkan. Ya, keluarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada di mana sekarang? Posisinya ada di mana? Di sini? Posisinya di mana? Di sini. Posisinya itu tepuk lagi. Oke, tepuk lagi situ. Cepat. Titiknya. Posisinya di mana? Di sini. Posisinya di mana? Di sini. Tengah leher. Ya, di tengah. Oke, gini ya. Ya, gini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, terus. Cepetin kalau mau keluar. Manjal ladzi yasfa'u indahu illa bi izni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma. Nah, terus. Juhuma wa huwal aliyyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Udah mulai berkurang? Iya. Baik, sekarang mata. Ya, gini ya. Mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lihat ini aja. Nih, fokus di mata aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semua di mata, semuanya keluar karena Allah. Stop, tekan sedikit matanya, usap ke belakang telinga, terus ke belakang telinga, usap pelan-pelan, ya, ke bawah telinga, ke leher, tenggorokan, mulut. Semuanya keluar karena Allah. Yang di mata semuanya keluar karena Allah. Ya, keluar. Ya, keluarkan. Tepuk lagi kalau macet. Ya, terus. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Terus cepetin tuh mau keluar. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Manjal ladzi yasfa'u indahu illa bi izni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Itu mau keluar tuh dikit lagi. Ya. Pengen dakwah, cuman susah banget. Ya. Di sini. Ya, terus. Cepetin, makanya cepetin. Pada saat dia pengen, cepetin lagi. Semuanya keluar karena Allah. Tenggorokan semuanya keluar karena Allah. Ya, keluar. Hasbunallahu lima wakil, lima maula wa ni'man nasir. La haula wala. Cepetin lagi, cepet. Keluar. Keluar aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Stop, tekan sebisanya. Tekan. Ya, terus. Ya, dorong ke mulut. Sambil nekan, sambil dorong ke mulut. Ayo, keluar. Baik, stop lagi. Tarik nafas yang dalam. Ya, relax, istighfar sekarang. Astagfirullahaladzim. Baik, ulangi lagi di mata. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Usap. Hasbunallahu lima wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wala quwata illa billahil azim. Ya, tepuk lagi tenggorokannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Cepetin itu mau keluar itu. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq
wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri cepat. Terus, jangan berhenti, cepatin lagi. Terus, jangan ditelan. Jangan ditelan. Nah, kayak gitu. Alhamdulillah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus sampai plong. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dah, sekarang telinga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tekan, usap, bawa ke leher, tenggorokan mulut. Semuanya telinga, semuanya keluar na Allah. Baik, tepuk lagi tenggorokan. Bismillahirrahmanirrahim. Tenggorokan tepuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Cepat. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada tenggorokan? Sedikit aja. Oke, tekan. Stop, tekan. Dorong lagi ke mulut. Ya keluar na Allah. Ukhruj dulu. Sampai dia ngikut. Terus kalau nggak ngikut, tekan. Apa sibtum annama khalaqnakum abasawa anakum ilaina la turja'un. Wa ta'ala Allahul malikul haq. La ilaha illa huwa rabbul asil karim. Wa may yad'u ma'allahi ilahan la burhana lahu bih. Fa inna ma hisabuhu inda rabbih. Innahu la yuflihul kafirun. Wa qul rabbi. Baik, tekan, dorong lagi. Stop, tekan, dorong. Ya, keluar na Allah, semuanya keluar na. Baik, udah lewatin aja dulu. Sekarang bagian depan. Sampai ke bawah perut. Dari sini terus bawah. Semua yang dada, yang di perut semuanya keluar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Stop. Dua tangan begini, tekan bawah perut. Dari bawah perut tekan, usap pelan-pelan. Ya, terus ke ulu hati, ke dada, terus ke leher, tenggorokan. Ya, keluarkan. Oke, tepuk. Tangan di luar kerudung. Ya, tepuk tenggorokannya. Ya, semua yang di perut tenggorokan. Tepat macetnya di mana? Nah, itu yang tepuk. Di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tepuk. Leher. Cepat. Semua yang dada, semuanya keluarin Allah. Ayo keluar, cepat lagi. Ya, keluar. Subhanallah wa ni'mal wakil, ma maula wa ni'man nasir. La haula wala quwata illa billahil azim. Tekan dadanya, dorong ke mulut. Terus, ya keluarkan. Oke, nggak mau keluar, titiknya geser kan? Tepuk lagi. Titiknya di mana sekarang? Masih di. Oke, tepuk lagi, cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iya, tangannya di luar kerudung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terus. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, keluarin lagi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Terus tepuk lagi. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man jallazi yasfa'u indahu illa bi'izni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Tekan. Dorong mulut. Ya, keluarkan. Geser nggak? Di sini. Masih di situ. Oke, pijit gini. Titiknya pijit gini. Tekan. Oke. Stop, tekan lagi. Agak keras tekannya. Ya, tarik ke leher. Ikut kan? Sampai dia ngikut. Ya, terus. Tenggorokan. Ke mulut. Ya, keluarin lagi. Ya Allah, keluarkan ya Allah. Ya, jin keluarkan Allah. Nah, terus tepuk. Induksi lagi, cepetin lagi.
Nah, cepetin lagi, mau keluar itu. Cepetin lagi, terus. Nah, kayak gitu betul. Terus. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Ya. Kalau ada mau keluar lagi, terusin, cepetin. Tambahin lagi cepetnya. Udah belum? Udah mendingan. Ah, baik. Sekarang fokus di perut. Tepuk yang di bagian perut aja. Udah mulai. Auzubillahi minasyaiton. Tangannya di luar kerudung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Stop, tekan perutnya. Ya, sap. Bawa ke dada, ke leher, tenggorokan, mulut. Semua di perut, semuanya keluar kena Allah. Semuanya keluar kena Allah. Ya, keluarkan. Gak mau keluar, tepuk. Ada? Ada yang bagel sini? Macet? Sini. Oke, sekarang bagian dada. Bagian dada saja. Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum. Cepat. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man jalladzi yasma'u indahu illa bi izni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Tekan dadanya kedua tangan, tekan, dorong ke atas. Nah, leher, tenggorokan, mulut. Semua dada, semuanya keluar. Yang suka membisikkan, semuanya keluar. No. Ya, keluarkan. Kalau nggak mau keluar, tepuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada rangsangan keluar, cepetin. Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis sama. Cepat lagi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Anjalladzi yasfa'u indahu illa bi'izni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Masih ada, terusin kalau masih ada. Masih kayak mengganjal di tenggorokan. masih pengen kayak mau sendawa cuman nggak keluar. Ya terusin. Titiknya yang nggak enak di luar mana, tepuk. Titiknya yang nggak enak, tepuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man jalladzi yasfa'u indahu illa bi izni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Baik, stop. Sekarang Mbak Isa pegang kepalanya. Ada perubahan nggak di kepala? Ada. Apa perubahannya? Sekarang saya ngeliatnya udah nggak berdiri lagi. Ini udah sakit. Entengan. Alhamdulillah, enteng kan? Iya. Nah, sekarang gunakan mata. Matanya gunakan untuk melihat pemandangan. Ada perubahan di mata? Masih sedikit. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Hah? Ada perubahan nggak? Ada. Apa perubahannya? Udah berdirinya udah nggak terlalu ini tadi. Nggak terlalu parah, Iya. masih ada sedikit gitu. Masih sedikit. Ulangi lagi. Usap lagi matanya tadi. Ucuk-ucuk. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Semua bangsa jin di mata semuanya keluar Allah. Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum. Terus. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man jalladzi yasfa'u indahu illa bi'izni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Tekan, stop, tekan. Usap, bawa ke belakang telinga, ke leher, tenggorokan. Semua yang ke mata semuanya keluar na Allah. Ya, keluarkan. Ya keluarkan. Kalau nggak mau keluar, tepuk. Ada titiknya? Ya, tepuk titiknya. Ya, cepat. Semua keluar na Allah. Semua bangsa jin keluar na Allah. Ya Allah, mudahkan. Ya Allah, keluarkan. Ya, cepetin lagi. Itu mau keluar itu. Ya, cepetin lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Terus sebutin lagi. Min syarri waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ayo keluar dikit lagi tuh. Ya, terus jangan kalah. Lebih sungguh-sungguh lagi, ya Allah, ikhlaskan. Ya Allah, keluarkan ya Allah. Ya Allah, mudahkan ya Allah. Hasbunallahul mawakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahul mawakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Udah belum? Oke, lihat lagi pemandangannya. Gunakan lagi matanya. Ada perubahan lagi? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sekarang pegang dadanya. Ada perubahan dada? Lebih tenang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sekarang pegang yang biasa sakit di mana? Di tubuh. Oke, sekarang tepuk-tepuk di situ. Tepuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Stop, tekan. Bawa ke leher, sampai diusap, bawa ke leher, tenggorokan ke mulut. Semua yang di punggung semuanya keluar ke Allah. Ya, keluarkan. Kalau nggak mau keluar, tepuk tenggorokannya. Yang ngeganjalnya, ada yang ngeganjal nggak? Hah? Ya, tepuk cepat. Ada yang ngeganjal di sini nggak tenggorokan? Enggak begitu, masih di sini. Oke, tepuk lagi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Man jalladhi yasma'u innahu illa bi'idznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ardi. Cepatin. Wa la ya'udu terus. Keluarin. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Tekan sebisanya, semampunya tekan, usap, bawa ke leher, tenggorokan, mulut, semuanya, punggung semuanya keluar ke Allah. Oke, kalau ada macet di tenggorokan, tepuk tenggorokannya, cepat. Ya, semakin ada rangsangan keluar, cepetin lagi. Semua di leher semuanya keluar ke Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Cepat. Iya, karena budu jangan berhenti. Terus sampai plong, jangan berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Udah plong? Tenggorokannya? Baik, pegang lagi yang sakit di punggung. Ada perubahan, Mbak? Bisa? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, lebih ringan kan badan? Iya. Kalau tadi sebelum diruqyah pikiran ngejelimet, dadanya sep, ya kan? Iya. Pikiran jelimet, dadanya sep, pengennya curhat, ya kan? Iya. Kalau udah curhat ngomong nyerocos kan? Ya, itu. Ya, bawaan setan itu, curhat itu bawaan setan. Karena kalau udah curhat kadang-kadang yang dibicarakan keburukan-keburukan mantan suami, keburukan-keburukan orang lain, ya kan? Merasa diri paling benar, ingin mendapatkan pembenaran. Nah, kalau udah bersih, biasanya curhatnya nggak jadi, ngomongnya nggak nyerocos. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Ustaz Darsono. Nah, balikin lagi. Masya Allah, jazakallah khair. Balikin lagi, biar. Balikin gini ya. Nah, ya. Nah, ini yang biasa saya lakukan, Wahyu lakukan, baik offline maupun online, caranya seperti itu. Cuman emang kalau sudah biasa, nanti terlatih melihat gestur, kapan misalnya harus, tepuknya cepetin gitu kan,
itu kita bisa membaca dari gestur, dari mimik mulut pada saat seperti itu. Artinya udah mau ada tanda-tanda keluar, cepetin. Kalau udah biasanya tanda keluar itu bukan begini, itu belum keluar. Tapi kalau nah, kemudian mulutnya damai, kemudian dia lebih tenang, ini nggak tegang lagi, biasanya udah keluar. Itu kalau kita baca dari gestur. Nah itu. Jadi kalau misalnya bagian punggung ada tepuk kan saya lihat mimik. Kalau itu ada tuh udah benjol-benjol gitu. Teruskan gitu kan. Ayo gitu kan. Kalau misalnya gini, baru gini doang nih. Belum keluar, tapi mau keluar gitu. Iya. Maka kita induksi dengan seperti Rasulullah, ukhruj ya Allah. Ayo keluar kena Allah. Itu kan, ya Allah keluarkan. Ya, saya hanya dua aja. Ya Allah keluarkan, jin keluar kena Allah, itu aja. Keluar. Nah itu. Udah gitu. Nanti kalau udah kemudian mulut tenang, udah keluar, tanda-tandanya begitu, diulangi lagi sampai di sini tidak ada rasa sakit. Dan nanti kita lihat dari wajah, nanti diagnosa dari wajah. Nah, nanti kalau wajah orang error, mukanya demek, kusam, nah gelap, kayak gini. Nah, lihat mulut gini. Tapi kalau udah nggak error tuh, lihat Mbak Isa tuh, lihat ininya lebih naik ke sini, masang untuk senyum, bahkan kelihatan gigi. Tuh lihat aja Mbak Isa sekarang. Maaf mas. Nah, senyumnya turnya. Kalau orang error nih bawaannya orang seperti benci ke kita. Nah, tapi kalau orang udah bersih, ini lemes nih. Ini lemes. Jadi gini. Ini agak ketarik. Bahkan dia kelihatan gigi. Jadi memasang muka untuk senyum. Nah itu. Makanya jangan heran kalau perutnya isinya banyak. Nah itu. Karena terpancar aura kegantengan gitu. Begitu juga orang bersih. Nah itu tepuk-tepuk, kalau ada ngebagel di sini tepuk-tepuk gitu aja sampai hilang itunya. Diusap, kemudian dia ngebagel di sini, tepuk sampai ini plong. Ini teknik ini nggak ada di buku gitu, nggak ada di buku, nggak ada di YouTube. Kalau seandainya ada orang yang pakai teknik itu, kemungkinan dia pernah belajar sama si Wahyu. Karena sebelum si Wahyu itu pakai cara itu, saya belum pernah lihat. Jadi cara itu ketemu pada saat si Wahyu ini ngerukyah istri. Ternyata ditepuk ini lebih efektif, diusap itu lebih efektif dibanding tidak diusap, dibawa ke sini gitu. Nah itu kan berdasarkan dari observasi pengamatan. Sesuatu yang berulang menjadi sebuah metode. Nah itu ya silakan dikopi aja kalau emang ada kebaikan yang tadi prosesnya. Tapi nanti sembuhnya itu artinya ini sekarang eksekusi nih. Mbak Isanya eksekusi, artinya setannya keluar, masih wasilah powernya si Wahyu. Jadi secara keilmuan seroja, ini Mbak Isa belum sembuh. Kapan Mbak Isa sembuh? Bisa rukyah mandiri. Ya, belum sembuh permanen, belum stabil. Masih mudah kena lagi. Kapan Mbak Isa tidak kena lagi, mulai stabil kalau Mbak Isa bisa rukyah mandiri. Artinya nepuk-nepuk sambil baca sendiri. Kapan bisa rukyah mandiri? Kalau punya modal. Modalnya adalah kekuatan rukyah kita, powernya. Maka banyaklah ngaji, minta tuntunannya ke Ustadz Dasono, minta arahannya, dan ikutin gitu. Kalau sudah mengarahkan maksiat jangan ikutin. Tapi kalau misalnya arahannya untuk mengupgrade keimanan sesuai dengan syariat, ikutin. Ada pertanyaan, Mbak Isa? Kayaknya udah jelas untuk hari ini. Iya, udah enteng sini. Tadi kan nyerocos mulu, kalau saya nggak ngerem itu ngomong mulu. Masalah mimpi lah, masalah ini, masalah lalu. Udah apa, Mbak? Kalau udah error Mbak itu, bawahnya kan marah, emosional. Makanya gagal dalam pernikahan itu error. Pokoknya marah ke suami itu kan kurang menghormati.
gimana kalau suaminya nggak dihargai, nggak melayani suami juga kesel. Terus nantang cerai aja, ceraiin, jadi ceraiin. ya polanya begitu dah apa. Apalagi kalau suaminya nggak paham, apalagi suaminya beragajulan juga, ya sudah. Nah, sampai ada pasien saya tuh pernikahan 5 kali, ada perempuan nikah 5 kali, ya error, ya kan, kawin cerai kayak gitu. Ada juga laki-laki juga kawin cerai mulu, kenapa? Galak, ya suami itu galak, error, ya kan, akhirnya mukul atau apa, kata-katanya kasar, ya karena error. Nah seperti itu. Ada pertanyaan Mbak, betul. Ya mudah-mudahan dapat jodoh yang laki-laki yang soleh, ganteng, kaya, dari keluarga yang baik-baik. Soleh. Mau nikah lagi nggak? Kalau saya udah doain gitu. Mau Ya. sekarang menjadi yang soleh insya Allah. Allah kalau Ya itu saya dulu. diberikan yang baik. Tapi ingat tadi ya, lakukan perbuatan yang mengupgrade keimanan, tobatin, tinggalkan perbuatan yang emang merusak keimanan, menggerogoti keimanan. Ya silahkan misalnya banyak cara mengupgrade keimanan. Tadi memudahkan urusan orang, banyak sedekah, banyak infak, kan. Nah itu misalnya kalau di kita kan ada pelatihan nih, ada pelatihan gratis. Uangnya dari mana? Nah itu uangnya itu dari pasien-pasien, dia ngasih infak, dia sedekah untuk dakwah. Nah itu kan meningkatkan keimanan, nanti didoain, nah gitu. Itulah kunci kesuksesan, kesembuhan. Orang yang dermawan itu orang yang sukses. Jadi artinya dimenangkan sama Allah, lebih mudah dekat hidayah. Makanya kenapa di acara kita gratis, uangnya dari mana? Dari uang dari mantan-mantan pasien, dari alumni-alumni. Seperti itu, dia bersyukur, sembuh, ya kan. Yang kalau udah kena gangguan medis kan ya, kalau seperti Mbak ini kena gangguan medis, udah berapa rumah sakit, berapa juta uang yang dikeluarkan untuk pengobatan, itu nggak sembuh, nggak tepat pengobatannya. Bukan itu pengobatannya. Nah, rasa syukurnya kita, nah itu dia, kita melakukan banyak amal kebaikan. Rasa syukur nikmat kita. Jangan kufur. Nanti sakit lagi. Jangan tidak bersyukur. Gak ada pertanyaan kan? Kufur. Nggak bisa lagi. Ya, sadar sono gimana? Jadi kalau kita ingin tobat nasuha itu belajar gimana saya coba sholatnya lebih diituin, terus ngaji gitu, atau ada Ya. cara Ya. khusus untuk tobat Itu nasuha? antara lain, banyak hal. Antara lain, perbaiki ibadah, perbaiki iman, Islam, perbaiki jadi keimanan dan ketakwaan, kemudian amal kebaikan. Nah, itu banyak. Ya, berkumpul. Kemudian kita kan banyak dosa. Nah, ini ada yang belum saya dakwahkan karena ceritanya akan jadi panjang. Biar nanti Ustaz Darsono saja yang sana yang mendakwahi kaitannya dengan dosa-dosa syirik. Nah, itu akan memperkuat iman kita. Itu kan nanti imun kita sudah kena lagi lebih stabil. Nah, itulah kesembuhan yang hakiki, itu adalah ada peningkatan keimanan. Ya, gimana Ustaz Darsono? Ya, alhamdulillah, terima kasih. Ustadz Wahyu, terima kasih. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Banyak belajar nih hari ini. Kenapa? Kenapa? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Pertanyaan. Nanti Karena aja. ini pasiennya orang Indonesia, jadi saya gampang komunikasinya. Kalau orang bule juga saya susah juga. Iya, betul. Ya, Mbak alhamdulillah. Isa lebih pasti bahasa Inggris daripada saya kan? Kan udah lama nih. Saya masih belajar juga. Ya. Ya, jadi memang harus ada usaha juga dari pasien untuk bikin pergerakan gitu juga ya. Usaha untuk mengeluarkan. Ini kadang-kadang kan kita nih, misalnya nih, Mbak Isa di Amerika, ada lagi misalnya di Korea. Jadi ada 4 orang. Ada 4 orang. Jadi 3 di luar, yang keempat di depan saya. Jadi offline satu pasien, 3 online di mana-mana. Caranya begini, insya Allah bisa. Karena doa itu ya menembus batas ruang dan waktu, sampai kuburan aja nyampe, apalagi cuma di Amerika, masih di dunia. Apalagi ini ya, WhatsApp ya. Apalagi pakai WhatsApp virtual. Ya, virtual. Artinya gini, kalau kaidah doa itu nyampe tidak dibatasi oleh ruang, jarak dan waktu. Logikanya sampai kuburan aja nyampe, apalagi masih di dunia. Baru di Amerika kan gitu.
Insya Allah kalau nanti ada pasien saya di bulan juga bisa. Kaidahnya tadi doa itu nyampe gitu. Iya, iya, iya. Nanti mudah-mudahan nanti kita ngeruki orang di bulan. Iya, saya ada pertanyaan sedikit. Nah, itu Ya. apa seandainya kan kita kan gagging tadi, kalau nggak benar-benar sampai muntah beneran itu apa udah tanda itu keluarnya emang udah keluar. Keluarnya Jadi ada diagnosa itu kait dengan tanda-tanda keluar. Umumnya kebanyakan. Nanti ada faktor yang khusus. Kebanyakan tanda-tanda keluar itu setannya keluar diiringi dengan tanda-tanda keluar, diiringi. Semakin banyak tanda keluar, maka semakin banyak yang keluar. Semakin banyak keluar, maka itu kesembuhan diperoleh. Umumnya begitu. Nah, kalau belum ada tanda-tanda keluar dan dirasakan ada dan belum keluar, artinya belum kesembuhannya belum sempurna, gitu loh, karena belum ada yang keluar. Tetapi apapun itu, tanda-tanda keluarnya memang belum signifikan, belum banyak, masih ngebagal, masih macet. Tetapi ada perubahan sikap, perilaku, pola pikir, pola tindak. Pikirannya lebih jernih, ya, lebih ikhlas, lebih tawakal, kemudian amal kebaikannya, ibadahnya lebih baik. Itu pun sudah ada efek kesembuhan, walaupun tanda-tanda keluarnya tidak signifikan. Jadi malahan lebih walaupun nggak ada tanda-tanda keluar sama sekali, ya, artinya samar, tetapi ada perubahan setelah dirukyahnya. Ibadahnya lebih bagus, imannya lebih bagus, dia ngaji. Nah, itu justru itu yang paling utama. Walaupun misalnya contoh tadi Mas Nana, Ustaz Darsono, Mas Nana itu kalau dirukyah itu muntah-muntahnya luar biasa. Tapi dia merukyah juga, caranya gimana? Dia banyak dakwah kayak gini cerita, testimoni, kemudian tentang tauhid. Nah, baru kalau dia ngebacain pasiennya muntah, dia sendiri muntah gitu. Ya kan diberi imbas juga, tapi nggak apa-apa, ya. Jadi bukan sesuatu keburukan, itu berproses. Gitu. Banyak juga perukyah yang diawali dia ngerukyah, dia reaksi juga karena belum bersih. Tetapi jangan profesional dulu, hanya terbatas untuk keluarga, istri, saudara gitu aja. Tidak disarankan untuk yang lebih besar ke orang lain. Tapi nggak apa. Jazakallah khair. Lagi?